Nah, yang bikin merasa senang itu karena dari Kementerian Ristekdikti turut mendukung arah menuju entrepreneurial university sehingga waktu itu ada rakernas Kementerian Ristekdikti di Jakarta. Saya langsung diundang oleh Kementerian Ristekdikti untuk menyampaikan bagaimana arah dari program entrepreneurial university. Yang intinya adalah bagaimana perguruan tinggi itu tidak hanya menghasilkan para profesional. Profesional adalah mereka yang siap mengisi lapangan kerja yang ada. Tapi juga bagaimana perguruan tinggi menghasilkan para saintis, yaitu mereka yang mengembangkan ilmu. Jadi dosen, jadi peneliti. Tetapi entrepreneur university juga harus menghasilkan para inovator, para entrepreneur, yaitu mereka yang mengisi lapangan kerja baru. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari mampu sejahtera, majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali di ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang alumnus yang istimewa, yaitu Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi, DEA. Beliau saat ini adalah Rektor Universitas Trisakti dan sebelumnya pernah menjadi Rektor ITB. Sekarang juga sangat istimewa karena wawancara ini dilaksanakan ketika beliau sedang berada di Italia. Apa kabar, Prof? Baik, kabar baik, Pak Bambang. Ya. Prof. Kadarsah ini lahir di Kuningan 22 Februari 1962. Prof, mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika kuliah di S1 Teknik Industri ITB, kemudian S2, S3 di Perancis, kemudian aktif menjadi dosen di Alma Mater, menjadi guru besar, dan saat ini pernah menjadi rektor ITB, dan saat ini menjadi rektor Universitas Trisakti. Baik, baik Pak Bambang, kita santai aja ya ngobrolnya ini. Karena jadi saya masuk ITB itu tahun 81 Pak Bambang. Nah dulu tuh SKS-nya masih 160, belum 144. Jadi saya sekolah 4,5 tahun di ITB, masuk 81 dan wisuda tanggal 8 Maret tahun 1986. Nah, begitu saya lulus dari S1 ITB, saat itu ada 3 kesempatan bekerja. Pertama, ada yang menawari jadi konsultannya Inggris. Katanya gajinya pakai gaji luar. Yang kedua, waktu itu Bank Indonesia punya tradisi baru, yaitu menerima pegawainya tanpa testing untuk bidang dan kualifikasi tertentu. Nah, kebetulan saya masuk dalam kriteria untuk masuk BI tanpa testing waktu itu. Dan tawaran yang ketiga jadi dosen.
Lalu tiga-tiganya menarik. Saya sempat bingung, sempat pusing mau milih yang mana. Akhirnya pepatah mengatakan, kalau kita sedang galau, maka temuilah ibumu. Maka saya ketemu ibu, waktu itu masih ada ibu saya. Saya sampaikan curhat saya pada ibu. Ibu mengatakan, ibu sendiri nggak tahu BI itu kayak apa, konsultan Inggris seperti apa, dosen kayak apa, nggak tahu ibu. Tapi ibu saya menyarankan kamu jadi dosen saja. Maka saya pilih jadi calon dosen waktu itu karena belum bisa dosen tetap, harus PNS dulu dan seterusnya. Tentu di situ juga penuh perjuangan karena sekian lama kan belum ada kepastian tentang pendapatan. Dan alhamdulillah waktu itu bisa membantu beberapa dosen senior jadi asisten. Dari situlah pendapatan saya. Nah, tapi dalam waktu yang singkat waktu itu ada tawaran dari program IUC, Pak, Inter University Center, atau program antar universitas ke Amerika bidang computer science. Nah, waktu itu saya udah hampir lolos, tinggal ngurus paspor dan izin dari jurusan. Rupanya jurusan waktu itu belum mengizinkan karena kalau saya masuk PAU itu waktunya kan 70% buat PAU, 30% buat jurusan. Akhirnya jurusan tidak sempat mengizinkan, tapi saya bilang tidak apa-apa, mungkin ini jalannya. Sampai masa gembira, tentangkan saya, pancarkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, pada bangku sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Nah, di tahun yang sama, tahun 86 itu bulan Agustus, Pak Bambang, bulan Agustus tiba-tiba ada wawancara dari kedutaan Perancis untuk ngambil sekolah di Perancis, ada tawaran beasiswa kalau lolos. Nah, ternyata dari hasil wawancara ternyata saya lolos untuk dapat beasiswa ke Perancis. Sehingga setelah itu mulai bulan September harus khusus bahasa Prancis. September 86 sampai Maret 87. 6 bulan khusus bahasa Prancis, akhirnya tanggal 31 Maret tahun 1987 berangkatlah bersama teman-teman yang dapat beasiswa ke Prancis. Lalu 1 April 1987 mendarat di Paris, Pak Bambang, disambut oleh hujan salju yang rintik-rintik kecil. Saya baru pertama lihat salju waktu itu di Paris. Nah, setelah itu rupanya harus khusus bahasa lagi 6 bulan di Perancis, di kota Nancy namanya, 6 bulan. Sambil waktu itu belum tahu mau sekolah di mana karena belum dapat sekolah, belum dapat profesor. Nah, tetapi dalam waktu khusus bahasa Perancis kita bersurat dengan beberapa profesor dan perguruan tinggi di Paris. Akhirnya tahun 87 bulan Agustus kita diwawancara oleh calon profesor pembimbing S2. Alhamdulillah lulus. Jadi saya baru dapat sekolah itu bulan Agustus tahun 87. Nah, 88 akhirnya sekolah S2 di Paris. Sekolah S2 di Paris, jadi pindah dari Nancy ke Paris. Mulailah kuliah bulan September 87 sampai 1988, ngambil di situ jurusannya Industrial Engineering di Ecole Centrale Paris. Lalu saya tesisnya itu untuk S2 diminta untuk menganalisis software CAPM, Computer Aided Production Management. Jadi berbagai software harus dianalisis, kekurangannya di mana. Akhirnya saya dapat lulus program S2, terus si pembimbing saya menanyakan, kamu mau S3 enggak dengan beliau, dengan dia? Tapi topiknya melanjutkan S2 ini katanya. Tapi harus pindah ke Marseille karena beliau jadi profesor di Marseille. Saya katakan,
cari profesor yang cocok lagi tidak mudah di Prancis, apalagi dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Akhirnya saya ikut beliau pindah ke Marseille. Nah, pindahlah ke Marseille. Waktu itu pindah sekitar bulan November atau Desember bulan ke Marseille dari Paris ikut profesor saya. Maka terjadilah perjalanan baru mengambil S3 di Marseille. Bidangnya lebih spesifik lagi, yaitu decision support system berbasis komputer di dalam manajemen produksi. Jadi melanjutkan S2 tetapi lebih spesifik dalam decision support system. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Nah, yang menarik di Marseille itu 4 tahun lebih saya sekolah di sana. Lalu saya disertasinya harus membuat software juga, membuat konsep S3 juga, jadi double pekerjaan. Alhamdulillah di situ saya di samping bikin disertasi juga dipercaya di tahun terakhir ngajar di Universitas Aix-Marseille 3 di Perancis, ngajar anak-anak S1 teknik industri bidang komputer. Maka beasiswa yang tadinya sekian francs ngelipat 3 kali lipat beasiswa itu karena ngajar juga. Nah, pengalaman yang menarik waktu di Marseille, Pak Bambang. Saya tinggal di asrama. Lalu di asrama itu ada anak S1, S2, S3. Secara tidak sengaja terbentuklah grup anak-anak muda yang berasal dari 19 negara. Totalnya ada 40 orang. Ada orang Prancis, orang Jerman, orang Yunani, orang Afrika dari mana, dari Jerman sampai dari banyak negara, termasuk dari Amerika Latin. Ada 40 orang. Saya diminta menjadi tanda kutip ketua sukunya, karena ya yang lain anak-anak masih ada yang anak S1, S2. Nah, disitulah terjadi percepatan buat saya untuk menguasai bahasa Prancis. Kenapa kita di situ bergaul terus dengan berbagai bangsa, dengan bahasa Prancis. Nah, satu yang menarik adalah setiap 3 minggu sekali saya sisihkan beasiswa saya untuk belanja untuk ngasih makan 40 orang tadi. Tapi saya sekalian memperkenalkan budaya Indonesia, yaitu masakan, nasi goreng, lumpia, sop ayam. Tapi saya ajarin mereka masak, karena nggak mungkin masak sendirian buat 40. Jadi ketika bikin nasi goreng, saya kasih contoh dari mulai giris bawang sampai ngegoreng di wajan untuk 8 piring. Sisanya masih ada 32 piring harus dibikin, maka mereka berlatih bikin nasi goreng juga. Nah, di situ konsep manajemen saya jalankan. Bagaimana memberikan contoh kepada mereka, lalu mereka melakukan apa yang kita contohkan, dan semuanya jalan, dan terjadilah suatu kekeluargaan yang luar biasa dari situ. Nah, di Marseille, saya lulus sidang S3 pada tanggal 4 Juli tahun 1992. Lalu pulang ke Jakarta, mendarat di Cengkareng tanggal 16 Agustus 1992. Lalu saya pulang ke Kuningan, ketemu ibu saya tanggal 17 Agustus 1992. Nah, barulah setelah itu kembali ke kampus menjadi dosen. Sampai akhirnya pada tahun 2008, saya diamanati menjadi ketua program Magister Doktor Teknik Manajemen Industri. Sampai 2010. Lalu 2010 diminta oleh Pak Rektor Ahmad Loka menjadi Direktur Pendidikan. Lalu 2011 diminta menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB. Dan akhirnya tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 saya
diberi amanah untuk memimpin ITB sebagai rektor. Nah, disitulah mungkin masyarakat komunitas menunggu mau dibawa kemana ITB. Lalu saya katakan ITB akan saya bawa bergerak dari Research University menuju Entrepreneurial University. Alhamdulillah program ini mendapat dukungan penuh dari Sivitas Akademika, dari Senat, MWA, Forum Guru Besar, para dekan, dan juga dari eksternal, Kementerian Ristek. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, yang bikin merasa senang itu karena dari Kementerian Ristek-Dikti turut mendukung arah menuju Entrepreneurial University, sehingga waktu itu ada Rakernas Kementerian Ristek-Dikti di Jakarta. Saya langsung diundang oleh Kementerian Ristek-Dikti untuk menyampaikan bagaimana arah dari program Entrepreneurial University. Yang intinya adalah bagaimana perguruan tinggi itu tidak hanya menghasilkan para profesional. Profesional adalah mereka yang siap mengisi lapangan kerja yang ada. Tapi juga bagaimana perguruan tinggi menghasilkan para saintis, yaitu mereka yang mengembangkan ilmu. Jadi dosen, jadi peneliti. Tetapi Entrepreneurial University juga harus menghasilkan para inovator, para entrepreneur, yaitu mereka yang mengisi lapangan kerja baru. Nah, sehingga visi misi ini saya turunkan menjadi 3 KPI, Pak Bambang. 3 Key Performance Indicator. Yang pertama, Excellent in Teaching and Learning. Bahwa Entrepreneurial University jangan sekali-kali meninggalkan excellence dalam pendidikan dan pengajaran. Karena poin inilah yang menghasilkan lulusan terbanyak menjadi profesional. Menjadi mereka yang mengisi lapangan kerja yang ada. Halo, masih bisa didengar Pak Bambang? Oke. Lalu yang kedua, KPI yang kedua, Excellent in Research. Yaitu menghasilkan riset yang berreputasi internasional. Kenapa? Karena penelitian kelas dunia bukan penelitian yang memecahkan masalah internasional. Tapi penelitian kelas dunia adalah penelitian yang memecahkan masalah lokal dan masalah nasional, tetapi hasilnya menjadi rujukan internasional. Jadi reputasi. Kenapa ini penting? Karena suatu negara akan semakin dihormati oleh bangsa lain di dunia kalau ilmunya berkembang. Siapa yang mengembangkan ilmu? Para saintis inilah, para peneliti. Dan KPI yang ketiga adalah excellent dalam inovasi dan entrepreneurship. Yaitu perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan yang bisa menciptakan lapangan kerja yang ada. Perguruan tinggi tidak boleh egois, tapi harus turut memberikan solusi masalah masyarakat, bangsa, dan negara, dan memberikan nilai tambah, baik ekonomi maupun sosial. Nah, dari ketiga framework ini, Pak Bambang, alhamdulillah, akhirnya bulan Maret tahun 2015, saya membangun baseline. Apa baseline-nya dibangun? Yaitu pada Dies Natalis 2015, yaitu hari ulang tahun ITB keberapa tuh? Ke-56 ya. Ke-56. Dies Natalis yang biasanya kita ITB hanya memberikan penghargaan kepada dosen yang excellent dalam pendidikan, pengajaran, dan penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya tambah satu lagi. Siapa dosen yang bisa menghasilkan inovasi? Para inovator, para entrepreneur. Dan alhamdulillah waktu itu terrekod ada 48 orang peneliti dan dosen yang tercatat sebagai inovator. Salah satunya mungkin Pak Bambang pernah dengar Profesor Subagio, teknik kimia. Nah, beliau ini menciptakan katalis kimia yang bisa merubah sawit menjadi BBM, baik aftur, yang tadinya aftur itu titik bukunya hanya -47, ini bisa naik sampai 60-an.
Jadi si pesawatnya bisa terbang lebih tinggi karena afturnya bisa titik bekunya lebih tinggi. Yang kedua bisa merubah sawit menjadi bensin dengan oktan number di atas 100, kalau nggak salah 106. Padahal yang sekarang kan paling 94, 98. Dan bisa menghasilkan diesel dengan bilangan yang lebih tinggi lagi. Maka Pak Bagio itu kita minta menjadi orasi ilmiah, memberikan orasi ilmiah di Dies Natalis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kabar kepada khalayak bahwa ITB sebetulnya sudah punya starting point menuju entrepreneurial university. Dan yang kedua untuk menghitung berapa inovator yang ada saat itu. Supaya kedepannya bisa lari dan kita bisa menghitung, meningkatkan. Nah, juga selama tahun 2015-2019 akhir, juga saya katakan ITB harus harmoni. Harmoni adalah ketika dua orang atau lebih berjalan bergandengan tangan, itu masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Tetapi karena ada kekuatan, maka harus saling mengisi. Maka mereka menjadi maju bersama. Harmoni. Yang kedua, harmoni ada 7 huruf. H yang pertama, humble. ITB harus humble, rendah hati, tapi percaya diri. Yang kedua, A, agile. Agile, agile tulisannya. Agile itu lincah, responsif terhadap lingkungan. Jangan sampai kita berdiam diri ketika lingkungan berubah. Karena berubah sangat cepat. Yang ketiga, R, respect. Menghormati satu sama lain. Apapun background-nya, apapun kondisinya, kita harus menghormati, apalagi kepada para senior. Harus menghormati, respect. Termasuk terhadap aturan yang ada di ITB dan perundangan bangsa dan negara. Harus kita respect. Supaya hidup itu lancar. Yang keempat, M, motivated. Orang kalau mau maju harus punya motivasi untuk maju. Maka harus punya motivated. Yang kelima, O, outstanding. Outstanding harus punya cita-cita setinggi mungkin. Harus punya target kualitas sebaik mungkin. Kalau mau maju. N, nation. Apapun yang kita lakukan itu hanya untuk bangsa dan negara. Dan I, integrity. Integrity, satu kesatuan antara ucapan dan perbuatan. Nah, ini yang saya titipkan untuk menjalani perjalanan 5 tahun tadi dengan suasana harmoni, dengan 7 huruf dan juga bergandengan tangan supaya maju bersama. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, apa yang terjadi Pak Bambang? Alhamdulillah dalam 5 tahun ini masing-masing KPI tercapai, Pak. Excellent in teaching and learning. Di akhir tahun 19, program studi yang jumlahnya 129, itu 92% dapat akreditasi A. 92%. Tadinya sekitar kurang lebih 80%-an. Yang kedua, masih excellent in teaching and learning. Akreditasi internasional yang tadinya di tahun 2015 baru ada 18 prodi S1. Maka di akhir 2019 itu ada 39 program S1 yang terakreditasi internasional dan ada yang 9 sedang berproses internasional. Jadi itu dalam rangka menuju 100% terakreditasi internasional. Nah, yang kedua, excellent in research, Pak Bambang. Yang tadinya di 2015, jumlah publikasi internasional itu sekitar 1.000, lebih sedikit. Maka di 2019, publikasinya menjadi 2.000 lebih. Jadi 2 kali lebih naik. Lalu, excellent dalam inovasi dan entrepreneurship. Yang tadinya startup inovator hanya ada 48, di tahun 2019 ada 125.
125. Kemudian yang menarik juga, RKA ITB yang tadinya 1 triliun lebih, itu menjadi 2, sekian triliun, 2 kali lipat rencana kerja dan anggaran yang bisa kita buatkan. Lalu dana riset inovasi yang tadinya di tahun 2015 itu hanya sekitar 14 miliar kalau nggak salah. 2019 kita bisa menghimpun 280 miliar. Dari mana? Yaitu dari mitra kerja, dari sponsor, dari industri, dari proposal-proposal yang kita ajukan. Kenapa? Karena selama kurun 5 tahun saya mengatakan bahwa ITB akan maju kalau ITB punya mitra, punya kawan. Nggak bisa sendirian. Siapa kawan kita? Ya yang ada di luar kampus itu. Dari pemerintahan, dunia industri, dunia swasta, dalam dan luar negeri. Sehingga alhamdulillah Pak Bambang dengan berkawan dengan banyak pihak ITB bisa dapat uang 280 miliar lebih untuk riset inovasi. Nah, lalu ranking QS internasional yang tadinya 2015 itu rankingnya 461, maka di 2019-2020 menjadi 331, jadi naik 130 poin. Jadi alhamdulillah naik. Lalu ranking institusi itu di luar negeri internasional. Dari dalam negeri selama 4 tahun ITB nomor ranking 1 nasional terus dari Kementerian Ristek-Dikti. Sempat sekali ranking 2 2017, tapi yang 4 kalinya itu ranking 1. Kenapa itu terjadi? Karena semua dosen, semua mahasiswa dan pendik semuanya mengarah konvergen pada titik yang sama, pada entrepreneurial university. Dan yang saya senang adalah network ITB bukan networknya rektor, tapi networknya dosen. Kenapa? Karena masing-masing dosen punya kawan, Pak Bambang. Nggak mungkin rektor berkawan dengan sekian ratus orang sekaligus. Maka kalau ada 1.500 dosen berarti minimum 1.500 kawan dalam negeri dan 1.500 luar negeri. Disitulah kekuatan yang saya dapatkan dari para dosen, bahwa mereka semuanya semangat untuk maju, semangat bersilaturahmi, berkawan dengan banyak pihak. Karena dengan silaturahmi yang jauh jadi dekat, yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Silaturahmi, semangat daripada harmoni. Nah itu selama di ITB Pak Bambang. Nah kemudian setelah selesai dari amanat ITB, saya ditelepon dari Kementerian Dikbudristek. Yang pertama diminta menjadi sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi. Di mana Dewan Pendidikan Tinggi ini tujuannya, fungsinya memberikan masukan kebijakan kepada kementerian terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi. Lalu setelah itu dikontak lagi dari Kementerian Dikbudristek, saya diminta untuk menjadi pejabat sementara Rektor Universitas Trisakti. Nah, di sini perjalanan menarik Pak Bambang. ITB adalah PTN, Trisakti adalah PTS. Tapi yang saya bikin senang, ternyata budaya dosen-dosen Trisakti itu mirip dosen ITB. Mereka semangat untuk maju, diajak lari, ikut lari. Lalu apa yang saya terapkan di ITB, coba saya terapkan juga di Trisakti. Lalu seperti apa? Yaitu tadi, Entrepreneurial University. Ternyata Universitas Trisakti, alumni kan waktu wisuda bulan Mei tahun 2022 ada 135.439. Berapa tuh? 135.439 alumni. Ternyata Pak Bambang, dari 100 sekian ribu alumni, banyak sekali yang sudah jadi entrepreneur. Itu satu. Yang kedua, apa yang terjadi? Rupanya Trisakti sudah punya inkubator bisnis. Yang ketiga, Trisakti juga sudah melakukan kerjasama dengan Wadwani
Foundation. Apa itu Wadwani Foundation? Itu suatu lembaga dunia yang mendampingi para calon startup. Dan Trisakti dapat penghargaan dari Wadwani Foundation sebagai salah satu perguruan tinggi yang punya komitmen besar di dalam menciptakan entrepreneur. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Lalu juga kita sudah buat yang namanya collegepreneur, yaitu bagaimana para startup diberikan pembekalan tentang business plan, market research, financial analysis. Kenapa? Karena ada dua kesulitan terbesar daripada startup. Kesulitan terbesar pertama adalah akses pada market yang sustain. Dan yang kedua adalah akses pada investasi. Nah, collegepreneur inilah tempatnya mempertemukan para startup dengan calon investor dan calon market yang sustain. Kemudian saya buat cantolkan kembali, saya punya network banyak di luar negeri. Salah satunya di ASEAN itu ada 11 negara. Maaf, ada 11 universitas dari 11 negara yang punya program Entrepreneur University, program entrepreneurship. Saya kerjasamakan Trisakti dan alhamdulillah sekarang Trisakti menjadi bagian dari 11 universitas ASEAN yang punya komitmen secara reguler untuk melakukan pertemuan bagaimana memajukan para entrepreneur baru. Dan kita sharing, tukar-tukar pengalaman. Lalu juga network lain internasionalisasi di Trisakti saya jalankan. Terakhir 2 minggu yang lalu saya dapat undangan dari Malaysia, sebuah perguruan tinggi swasta yang sangat maju. Umurnya baru 20 tahunan tetapi sudah ranking 280 dunia QS-nya. Mereka kirim email ke tempat kami, ngundang, dan saya MOU di sana. Apa yang terjadi Pak Bambang? Kita akan buatkan double degree, Pak. Jadi anak mahasiswa tahun keempat dari Malaysia ke Trisakti, dari Trisakti ke Malaysia untuk kuliah dan tugas akhir. Setelah lulus nanti mereka akan punya 2 ijazah dari kita dan dari sana, sehingga terjadilah internasionalisasi. Nah, di Trisakti oleh karena ternyata sekarang masuk era milenial, era digital, saya tetapkan 3 arah, Pak. Pertama adalah tentu entrepreneurship harus makin maju. Yang kedua, internasionalisasi. Artinya mahasiswanya harus go internasional. Kita akan tingkatkan student exchange dan staff exchange. Kenapa? Karena ini penting untuk cross culture interaction. Siapa tahu nanti mahasiswa kita suatu saat menjadi pemimpin di negara kita. Lalu mahasiswa partner kita di luar negeri jadi pemimpin juga. Kalau mereka kita exchange sejak dini, berarti kita akan menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan. Dan setelah mereka kenal sekarang, nanti akan mempermudah hubungan di masa depannya. Arah yang ketiga adalah digitalisasi. Digitalisasi. Jadi para mahasiswa itu, apapun bidangnya, harus menguasai big data analitik, Pak Bambang. Sekarang era big data. Tetapi tentu ini sesuai dengan kapasitas jurusannya. Anak informatik akan lebih dalam daripada anak seni rupa. Yang kedua, dalam rangka digitalisasi ini, mahasiswa bidang tertentu harus menguasai artificial intelligence. Karena itu otak masa depan daripada kehidupan. Yang ketiga adalah untuk mahasiswa bidang tertentu harus menguasai coding dan komputasi. Bidang tertentu. Itu anak teknik industri, mesin, apalagi informatik, elektro. Dan terakhir, mahasiswa harus hidup dalam lintas disiplin. Contoh anak seni rupa kerjasama dengan elektro,
kerjasama dengan teman-teman dari mesin bisa bikin produk bersama. Produknya punya artistik yang bagus, punya kapasitas digital karena ada elektroinformatik, dan juga punya kapasitas yang lainnya. Nah, yang bikin saya senang di Trisakti, Pak Bambang, dosennya semangat untuk maju. Sebagai contoh, Pak, sekarang itu ada sekelompok dosen yang sedang mengembangkan energi terbarukan yang berbasis sampah. Berbasis sampah. Kenapa? Karena sampah itu yang tadinya ada sesuatu yang tidak berguna, itu bisa dibikin menjadi semacam pelet, dibakar menjadi bahan bakar, sehingga tidak terbuang, bahkan termanfaatkan. Dan yang kedua, sampah dibuat untuk itu makanan lalat itu, lalat hitam. Lalat hitam ini kan pakan untuk ternak nanti, pakan untuk ternak. Dan kita kerjasama dengan startup yang namanya Comes to Ara, tulisannya Comes to Ara. Startup ini dibina oleh mantan rektor Universitas PLN, Bapak Dr. Supriyadi. Kebetulan beliau senior saya, beliau MOU. Alhamdulillah kawan-kawan pada berdatangan ke Trisakti. Lalu startup ini sedang kita kembangkan dan sudah banyak sekali produk yang dihasilkan oleh Comes to Ara. Lalu kita juga MOU untuk membuat suatu model bagaimana membangun entrepreneurship koperasi dan UMKM. Di mana? Di Kabupaten Kuningan. Lalu juga ini didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, oleh Pak Teten Mas Duki. Lalu didukung juga oleh beberapa sponsor. Tujuannya apa? Pertama, kita bikin model seperti apa koperasi dan UMKM yang baik, yang akuntabel, yang sustain. Lalu model ini akan dijadikan model nasional, tentu dengan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi. Intinya Pak Bambang, Universitas Trisakti saya ajak juga untuk turut memikirkan masyarakat lokal supaya mereka maju. Bapak bayangkan ada berapa juta UMKM dan koperasi. Kalau mereka punya kapasitas yang bagus, maka ini akan meningkatkan ekonomi negara. Nah, jadi itu dulu. Mungkin Pak Bambang kalau ada pertanyaan tambahan, monggo silakan. Energi. Selalu ada dimanapun itu, Membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Ternyata lengkap sekali penjelasan Prof. Kadersa. Nah, apakah bisa saya simpulkan begini? Dengan berbagai pengalaman yang kisah sukses di ITB itu, berarti di Trisakti akan lebih sukses lagi. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Yang menarik Pak Bambang tadi, alumni Trisakti itu yang jumlahnya 135.000 lebih, itu punya kepedulian yang tinggi terhadap alma mater, Pak. Saya jadi teringat waktu saya berkunjung ke MIT, ke Amerika, tahun 2015 bulan Oktober. Waktu itu Vice President internasionalnya MIT nanya pada saya, Anda mau agendanya apa? Waktu itu ada 5, saya katakan tambah 1. Saya ingin ketemu dengan presiden daripada ikatan alumninya MIT. Dan alhamdulillah dipertemukan Pak dengan presiden alumninya. Waktu saya ketemu beliau, saya tanya, apa platform Anda dalam kealumnian MIT? Dia bilang ada 3 platform alumni MIT. Yang pertama adalah business and technical. Yang kedua profesional. Yang ketiga sosial. Lalu apa itu business and technical? Business and technical adalah para alumni satu sama lain saling menguatkan keilmuannya walaupun sudah lulus. Dengan cara apa? Waktu itu belum ada Zoom, tapi mereka sudah punya webinar. Dari alumni di negara manapun berkomunikasi untuk sharing tentang kemajuan bisnis dan juga kemampuan teknikalnya. Yang kedua profesional.
Jadi alumni satu dengan yang lain saling bantu untuk memajukan usahanya. Yang ketiga yang menarik sosial. Mereka membantu alma mater, baik adik kelasnya yang tidak mampu dibantu, adik kelasnya yang baru lulus yang perlu pekerjaan dibantu, termasuk mereka mengumpulkan endowment fund, Pak Bambang. Ada yang $0,5, ada yang $1. Dia katakan tidak peduli berapapun nilainya, tapi ada rasa tanda kasih. Ada tanda kasih dari alma mater, alumni kepada alma mater. Nah, rupanya ini yang bikin alumni MIT maju dan guyup. Dan saya melihat di Trisakti pun sama. Mereka punya alumni yang lebih kurang platformnya tadi. Business and technical, profesional, dan sosial. Banyak anak-anak mahasiswa Trisakti yang baru lulus itu dibantu oleh kakak kelasnya, Pak. Untuk magang, untuk jago ikut cari pekerjaan, dan lain-lain. Nah, ini yang saya lihat kekuatan Trisakti juga kekuatan alumninya. Itu Pak Bambang. Banggakan bangsa banggakan Indonesia, mari bangkit sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Bro, luar biasa Bro, sudah lengkap saya kira. Nah, tadi yang saya ingin memperdalam tadi yang budaya tadi, Bro. Budayanya hampir mirip antara ITB dan Trisakti. Itu bisa Ya. di apa, Bro? Dielaborasi gitu kira-kira dalam bentuk apa? Iya, jadi budayanya itu mereka tuh kompak, Pak. Antar sesama alumni kompak. Kekeluargaannya sangat tinggi. Itu yang saya katakan kemiripan budaya ITB dan Trisakti. Itu. Lalu yang kedua, background daripada dosen, pendidikannya juga bervariasi. Bervariasi background pendidikannya. ITB pun sama, kan ada yang dari background Amerika, Eropa, Asia, Jepang, Australia. Trisakti pun sama. Punya dosen-dosen yang hebat dengan berbagai background. Saya kira dengan diversity inilah yang bikin mereka maju. Bikin mereka juga punya budaya tadi, kekompakan. Karena diversity. Ya, Prof. Saya mau tambah pertanyaan saya sedikit. Kesan di masyarakat Trisakti itu kan selain perguruan tinggi papan atas dari segi kualitas, kan juga mahasiswanya dari kalangan orang-orang yang berada. Itu menimbulkan situasi seperti apa, Prof? Jadi sebetulnya ke Trisakti juga banyak yang mahasiswa yang dapat beasiswa, Pak Bambang. Jadi tidak sepenuhnya seperti tadi. Jadi banyak yang dapat beasiswa juga ke Trisakti. Jadi jangan khawatir. Dan Trisakti itu dibanding perguruan tinggi yang lain tidak mahal-mahal amat, Pak Bambang. SPP-nya, ya. Jadi kalau Pak Bambang punya ponakan, silakan ajak masuk Trisakti. Tapi bahwa Trisakti itu salah satu ya, atau mungkin bahkan yang pertama perguruan tinggi swasta yang sangat populer di Jakarta, itu benar, Bro? Itu benar. Saya katakan Trisakti punya dua, punya branding dan punya reputasi. Apa itu branding? Branding itu dikenal orang banyak. Apa itu reputasi? Reputasi itu dihormati, disegani orang banyak. Ya. Ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih sekali Prof. Penjelasannya. Sama-sama. Ini luar biasa antara perbandingan antara ITB dan Trisakti. Mudah-mudahan di tangan Profesor Kadarsah benar-benar maju dan punya andil, bukan hanya di dalam pendidikan, tapi menimbulkan tadi dunia inovator-inovator, melahirkan wira swasta yang menyediakan lapangan kerja. Sekali lagi terima kasih, sukses Prof. Makasih Pak Bambang. Ya, wassalamualaikum. Beres ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. PDSI memiliki bisnis utama, yaitu penyediaan jasa pengeboran, dan kini mengembangkan jasa lain yang terkait dengan pengeboran serta jasa terintegrasi untuk sumur minyak, gas, dan panas bumi. Selain itu, PDSI pun memiliki jasa lain yang berhubungan dengan aktivitas jasa drilling, antara lain Management of Field Development and Working Area, Manajemen Project yang terintegrasi, jasa konsultasi pengeboran, 19 unit top drive ranging from 250 ton hingga 500 ton lifting capacity, pengawasan H2S, fishing, coring, directional drilling, accommodation walk barge, drilling training center. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa.